Baik, selamat pagi Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Maria Sevalinci Allen dengan NIM 1903030031, kelas A semester 3 Prodi Sosiologi. Pada video kali ini berkaitan dengan tugas yang Bapak berikan untuk mereview buku di mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Buku kedua yang akan direview yaitu berjudul Research Methods and Writing Research Proposal, yang artinya metode penelitian dan menulis riset proposal. Dalam buku ini diawali dengan penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah dapat didefinisikan sebagai penelitian yang sistematis, terkontrol, penyelidikan empiris dan kritis dari proposisi hipotetis tentang dugaan hubungan antara fenomena yang diamati. Definisi ini berisi dasar yang diperlukan dalam mendefinisikan metode penelitian ilmiah dan menjelaskan prosedur itu telah diterima selama berabad-abad. Metode ilmiah adalah mengoreksi diri sendiri dalam hal perubahan pemikiran atau teori sesuai ketika kesalahan dalam penelitian sebelumnya terbongkar. Misalnya, para ilmuwan mengubah gagasan mereka tentang planet Saturnus, Uranus, dan Neptunus ketika berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh pesawat ruang angkasa Voyager, mereka menemukan kesalahan dalam pengamatan sebelumnya. Selanjutnya, karakteristik dari metode ilmiah yaitu yang pertama, penelitian ilmiah bersifat publik. Yang kedua, sains itu objektif. Yang ketiga, sains bersifat empiris. Dan yang keempat, sains adalah sistematis. Penggunaan metode penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memberikan evaluasi data yang objektif dan tidak biasa. Lalu, proses penelitian ada 8 langkah yang khas, yaitu yang pertama, pilih masalah. Yang kedua, tinjau penelitian dan teori yang ada. Yang ketiga, kembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Yang keempat, menentukan metodologi atau desain penelitian yang sesuai. Yang kelima, kumpulkan data yang relevan. Yang keenam, analisis dan interpretasikan hasilnya. Dan yang ketujuh, sajikan hasil dalam bentuk yang sesuai. Yang terakhir adalah replikasi penelitian. Selanjutnya, setiap langkah dalam proses penelitian, 8 langkah tersebut bergantung pada semua yang lain untuk membantu menghasilkan studi penelitian yang efisien secara maksimal. Penelitian memiliki pendekatan teoretis atau ilmiah, yaitu hasil yang dimaksudkan untuk membantu menjelaskan media massa dan pengaruhnya terhadap individu. Selanjutnya, akademik dan pribadi. Sektor penelitian akademik dan swasta. Praktik penelitian dibagi menjadi 2 sektor utama, yaitu akademis dan swasta. Kedua sektor penelitian tersebut sama pentingnya, dan dalam banyak kasus keduanya bekerja sama untuk menyelesaikan masalah media massa. Penelitian sektor akademik dilakukan oleh para sarjana dari perguruan tinggi dan universitas. Dan yang kedua, penelitian sektor swasta dilakukan oleh non-pemerintah, bisnis, dan industri atau konsultan penelitian mereka. Lalu, ini penelitian terapan umum, artinya hasil dimaksudkan untuk digunakan dalam situasi pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Saat melakukan studi penelitian, peneliti harus terus-menerus menyadari potensi sumber kesalahan yang dapat membuat hasil palsu. Model penelitian ini adalah sesuai untuk semua bidang penelitian ilmiah. Lalu selanjutnya sumber dari penelitian topik, yaitu yang pertama, majalah dan terbitan berkala penelitian ringkasan. Yang kedua, setiap hari situasi. Yang ketiga, arsipkan data keuntungan dari sekunder analisis.
dan hubungan antara peringkat audiens dan iklan pendapatan yang dihasilkan oleh stasiun individu atau seluruh pasar. Selanjutnya, pengertian analisis sekunder sendiri itu mungkin didefinisikan sebagai penggunaan kembali data ilmu sosial setelah disisihkan oleh peneliti yang mengumpulkan mereka. Penggunaan kembali data bisa oleh peneliti asli atau seseorang yang tidak terlibat dengan cara apapun dalam proyek penelitian awal. Lalu, idealnya setiap peneliti harus melakukan proyek penelitian beberapa besarnya untuk belajar tentang desain, pengumpulan data, dan analisis. Sayangnya, situasi ideal ini tidak ada. Penelitian modern terlalu mahal. Selain itu, karena metodologi survei menjadi sangat kompleks, jarang ditemukan satu peneliti atau bahkan penelitian kecil sekelompok peneliti yang ahli dalam semua fase studi besar. Analisis sekunder merupakan salah satu alternatif penelitian yang memecahkan beberapa masalah-masalah ini. Hampir tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan data yang tersedia. Tidak ada kuesioner atau pengukuran instrumen untuk membangun dan memvalidasi gaji untuk pewawancara dan personal lain tidak ada. Dan tidak ada biaya untuk subjek dan perlengkapan khusus. Satu-satunya biaya yang dikeluarkan di sekolah menengah analisis adalah untuk menduplikasi materi beberapa organisasi memberikan data mereka secara gratis dan waktu komputer. Analisis sekunder memiliki konotasi yang buruk bagi sebagian peneliti, terutama mereka yang belum terbiasa dengan potensinya. Lalu ada 4 karakteristik penelitian rancangan, yaitu yang pertama, naturalis pengaturan, yang kedua, hapus sebab dan efek hubungan, yang ketiga, rendah hati, dan yang keempat adalah valid pengukuran. Selanjutnya, alternatif yang paling banyak digunakan adalah untuk memilih sampel acak dari populasi, memeriksanya, dan membuat prediksi darinya yang dapat digeneralisasikan ke populasi. Ada beberapa prosedur untuk mengidentifikasi file unit yang akan membuat sampel acak. Salah satu tujuan penelitian ilmiah adalah mendeskripsikan hakikat populasi, yaitu sekelompok atau kelas mata pelajaran, variabel, konsep, atau fenomena. Lalu, sampel adalah bagian dari populasi yang diambil menjadi perwakilan dari seluruh populasi. Sampel probabilitas dan non-probabilitas. Sampel probabilitas dipilih sesuai dengan pedoman matematika di mana kesempatan untuk memilih setiap unit diketahui. Sedangkan sebuah sampel non-probabilitas tidak mengikuti pedoman matematika kemungkinan. Lalu, dalam memutuskan apakah akan menggunakan probabilitas atau non-probabilitas sampel, seorang peneliti harus mempertimbangkan 4 poin, yaitu yang pertama, tujuan studi, yang kedua, biaya versus nilai, yaitu sampel harus menghasilkan nilai terbesar untuk investasi paling sedikit. Yang ketiga, batasan waktu, dan yang keempat adalah jumlah kesalahan yang diperbolehkan. Lalu, ukuran sampel yang diperlukan untuk suatu penelitian setidaknya bergantung pada suatu atau lebih dari 7 poin berikut, yaitu yang pertama, jenis proyek, tujuan proyek, kompleksitas proyek, jumlah kesalahan bersedia dimanfaatkan, kendala waktu, finansial kendala, dan yang ketujuh, penelitian sebelumnya di daerah tersebut. Selanjutnya, survei juga merupakan salah satu metode media yang paling banyak digunakan peneliti, terutama karena fleksibilitasnya. Survei bagaimanapun melibatkan jumlah langkah. Lalu selanjutnya, pentingnya penelitian survei untuk publik secara luas dikonfirmasi
dengan seringnya melaporkan hasil survei di media populer. Setidaknya 2 jenis survei utama digunakan oleh para peneliti deskriptif dan analitis. Sebuah survei deskriptif mencoba menggambarkan atau mendokumentasikan kondisi atau sikap saat ini, yaitu kepada gambarkan apa yang ada pada saat ini. Sedangkan survei analitis berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengapa pada situasi itu ada. Selanjutnya, keuntungan dari riset survei. Yang pertama, yaitu mereka bisa digunakan untuk menyelidiki masalah dalam pengaturan realistis. Yang kedua, biaya survei masuk akal mengingat jumlah informasi yang dikumpulkan. Selain itu, peneliti bisa mengontrol pengeluaran dengan memilih dari 4 jenis survei utama, seperti surat, telepon, wawancara pribadi, dan administrasi kelompok. Keuntungan yang ketiga adalah bahwa sejumlah besar data dapat dikumpulkan dengan relatif mudah dari berbagai orang. Dan yang keempat adalah data yang berguna untuk penelitian survei sudah ada. Selanjutnya, jika ada keuntungan artinya ada kerugian. Kerugian dari riset survei yaitu yang pertama dan yang paling penting adalah bahwa variabel independen tidak dapat dimanipulasi seperti dalam percobaan laboratorium. Yang kedua, kerugian kedua, kata-kata dan penempatan yang tidak tepat. Pertanyaan dalam kuesioner dapat menghasilkan bias. Dan yang ketiga, penelitian survei terutama di telepon studi adalah masalah potensial berbicara dengan orang yang salah. Selanjutnya adalah penelitian kualitatif. Berbeda dari penelitian kualitatif, ada 3 definisi utama. Yang pertama, kedua metode tersebut memiliki perbedaan filsafat realitas. Yang kedua metode tersebut memiliki pandangan yang berbeda terhadap individu. Dan yang ketiga, peneliti kualitatif bertujuan untuk menghasilkan hukum umum tentang perilaku dan menjelaskan banyak hal di banyak pengaturan. 4 teknik kualitatif umum dibahas: lapangan observasi, kelompok fokus, wawancara intensif, dan kasus studi. Sekian dari video saya kali ini tentang buku yang saya review. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi saya ada kata-kata yang tidak sesuai artinya. Mohon dikomentari. Semoga video saya bermanfaat. Mohon di like dan di share. Terima kasih.